Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdurrahman di channel Anak Mas Kreatif. Kali ini kita akan membahas fisika kembali pada materi kesetimbangan benda tegar ya. Apa itu kesetimbangan benda tegar? Kita analogikan terlebih dahulu. Ketika ada suatu benda dia diam ya, pada suatu tempat dia diam, maka artinya berarti benda ini mengalami keadaan yang namanya kesetimbangan. Dia mengalami keadaan kesetimbangan atau setimbang. Kenapa setimbang? Ciri-ciri dari setimbang artinya dia diam ya, dia diam. Salah satu ciri lagi ya, ciri-ciri kita bisa menganalisis dia setimbang atau tidak ketika dalam keadaan dalam translasi resultan gaya yang ada di dalam benda itu nol. Kalau dalam kondisi atau tinjauan rotasi ya, kalau dalam tinjauan rotasi maka sigma to-nya juga sama dengan 0 ya. Itulah yang menyebabkan benda yang mengalami kesetimbangan itu biasanya cenderung diam seperti itu ya. Oke, contoh soal. Oke. Nah, ini semoga kelihatan ya contoh soalnya ini. Jadi ketika ada suatu benda, nah ini hitunglah tegangan tali T1, T2, T3 pada gambar di bawah jika sudah mengalami titik kesetimbangan. W adalah berat benda. Di sini ada T1, T2 dan T3 ya. Ada T1, T2 dan T3. Langkah pertama yang kita lakukan, kita harus menguraikan semua gaya pada sumbu atau yang ada dalam diagram Cartesius. Jadi kita uraikan. Ini kan 2 dimensi, artinya berarti dia bekerja pada sumbu X sama sumbu Y ya. Kita uraikan. Pertama untuk T1 ya. Karena di sini alfa, maka di sini juga alfa ya, maka kita uraikan ke sini. Dia menjadi T1 cos 60. Sedangkan jika dia ke sini, ini menjadi ya, ini menjadi T1 sin 60 ya. Kemudian untuk T2 ya, untuk T2 sama. Kemudian T2 ya, sama karena di sini alfa ya, di sini alfa, maka di sini juga alfa ya. Sehingga ketika kita uraikan ke bawah, ketika di sini alfa ya, maka di sini juga alfa. Nah, ketika di sini alfa artinya berarti kita uraikan di sumbu X, maka ini menjadi T2 cos 30 ya. Sedangkan ketika kita uraikan di ini sumbu Y, maka ini menjadi T2 sin
30 kayak gitu. Nah, atau kita gambarkan ulang lagi aja yang sini ya biar lebih kelihatan kayak gitu ya. Di sini ada T1 cos 60 ya. Di sini ada T2 cos 30. Untuk yang ke atas, karena arahnya sama-sama ke atas, bisa kita bukan ini di sini menjadi T1 sin 60. Terus kita taruh atasnya juga nggak apa-apa. Sini ya, ini adalah T2 sin 30 kayak gitu ya. Kemudian ke bawah ada T3 gitu ya. Nah, ini untuk yang titik A. Nah, karena T3 dia terhubung langsung dengan W, maka dia juga bisa kita gambarkan seperti ini. Nah, di sini ada W gitu ya. Ada W sama dengan 20 Newton. Di sini ada T3. Nah, ada T3. Nah, bagaimana cara menentukan tegangan tali T1, T2 dan T3? Karena T3 sama W ini terhubung langsung, maka bisa kita katakan bahwa T3 sama dengan W ya. Kenapa? Karena dia dalam keadaan setimbang. T3 dan W dia berada pada satu sumbu Y ya, yang sebenarnya dia kayak gini. Pertama, sigma F Y sama dengan 0, karena T3 min W sama dengan 0. T3 min W karena T3 arahnya ke atas, W arahnya ke bawah, kayak gitu aja. Sehingga T3 sama dengan W, maka T3 ketemu 20 Newton, seperti itu. Nah, ketika T3 sudah kita ketemukan, kita tinggal menganalisis yang berada pada titik kesetimbangan, titik A ini, tengah ini, kayak gitu. Nah, sekarang kita tinjau dulu di sumbu X. Untuk sumbu X, sigma Fx sama dengan 0 ya. T1 cos 60 dikurangi T2 cos 30 sama dengan 0, sehingga T1 cos 60 sama dengan T2 cos 30 ya. Karena cos 60 adalah setengah ya, sama dengan di sini T2 cos 30 itu setengah akar 3 gitu ya. Maka bisa kita dapatkan, ini kita coret, tengahnya kita coret, maka T1 ketemu. Ternyata T1 itu adalah T2 akar 3 kayak gitu. Ini kita sebut persamaan satu gitu aja. Nah, setelah itu kita tinjau untuk sumbu Y ya. Mana nih, sebelah aja kok, sebelahnya sini aja ya. Oke, untuk sumbu Y, nah sumbu Y kita gunakan sama seperti di sumbu X, sigma Fy sama dengan 0 ya. Yang ke atas dia T1 sin 60 ditambah T2 sin 30 min T3 sama dengan 0 gitu ya. Nah, karena T1 tadi sudah diketahui T2 akar 3, kita ganti ya. T2 akar 3 sin 60 adalah setengah akar 3 gitu ya, plus T2 sin 30 adalah setengah ya, 1/2 ini ya, min T3 nya tadi sudah ketemu berapa, 20 kayak gitu ya. Ya 20 ya. Maka kita tinggal gabungkan akar 3 kali akar 3 adalah 3/2 T2 ditambah dengan
setengah T2 kayak gitu, kita pindahkan menjadi sama dengan 20. 3/2 tambah setengah itu adalah 4/2. T2 sama dengan 20, 2T2 sama dengan 20, maka 20 kayak gitu, maka T2 sama dengan 10 gitu ya. Nah, terus kita masukkan ke sini, maka T1 kita dapatkan ternyata T1 adalah 10 akar 3 Newton. Nah, udah ketemu ya, T1, T2, T3 seperti itu ya. Contoh lain kayak gini. Contoh lain, kalau tadi mengaplikasikan di di pergerakan translasi, sekarang kita contohkan di pergerakan rotasi. Contohnya kayak gini, ada sebuah papan kayak gitu ya. Nah, ada sebuah papan, di sini ada benda, di sini juga ada benda ya. Ketika katakanlah dari sini adalah 5 meter, dari sini ke sini adalah 2 meter, kemudian di sini ada massa 5 kilo gitu. Nah, berapa massa benda ini? Berapa massa benda? Semisal ini kita kasih titik A, di sini kita kasih titik B kayak gitu ya. Berapa massa di titik B sehingga membuat papan ini seimbang ya pada porosnya, seperti itu. Untuk kalau semisal kasusnya semacam ini ya, kita tahu bahwa kalau semisal ini tidak seimbang, papan ini akan berotasi kayak gitu kan ya, berotasi. Artinya berarti ini kasus rotasi, bukan lagi translasi, sehingga untuk mengetahui titik keseimbangannya kita pakai konsep sigma toh sama dengan 0 kayak gitu ya. Nah, masing-masing benda di sini pasti punya gaya berat ya. W, misal kita kasih WA, di sini juga kita kasih WB kayak gitu ya. Maka pasti di sini tau A min tau B sama dengan 0. Nah, momen gaya atau torsi di A itu ini WA ini, kemudian momen gaya atau torsi di B itu ini, dikarenakan gaya berat masing-masing bendanya, sehingga kita dapatkan tau A sama dengan tau B kayak gitu ya. Katakanlah benda papan ini tidak memiliki massa kayak gitu, massanya jauh lebih kecil daripada benda yang ada kayak gitu ya. Nah, sehingga kita bisa dapatkan tau itu kan gaya dikalikan lengannya kayak gitu ya. Maka WA dikalikan LA sama dengan WB dikalikan dengan LB. WA nya itu adalah M kali G pastinya, maka MA kali G kalikan LA kayak gitu ya. Ini juga MP kalikan kalikan G gitu ya, kalikan LB. G sama G bisa kita coret ya, gampang. Maka M 5 kalikan 5 sama dengan MP dikalikan 2 kayak gitu ya. Nah, maka ketemu MP sama dengan 25 dibagi 2, ketemu 12,5 kilogram kayak gitu. Mungkin itu dulu untuk ke materi keseimbangan benda tegar. Apabila kalian suka video ini, silahkan bisa like, comment, subscribe ya. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.